Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tokoh yang mungkin sudah kalian mengetahui, yang dinamakan Among Us. Nah, tetapi di sini berbeda. Among Us di sini berbeda karena hanya di sini Among Us yang mempunyai mulut. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai pembelajaran dan melihat Among Us yang sudah mempunyai mulut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Di dalam materi kita akan sedikit mengulas tentang magnet. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Mari kita membaca bersama teks cerita berikut. Supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap ini. Nah, ini adalah judulnya. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mewujudkannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman dengan yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya mengenai kata-kata sulit? Kata-kata sulit adalah kata yang susah dipahami, artinya karena baru dengar atau baru ditemukan. Apakah kalian menemukan kata sulit dalam teks bacaan tadi? Sama tidak ya dengan kata sulit yang Pak Danang temukan? Pada bacaan tersebut, Pak Danang menemukan 3 kata sulit, antara lain republik, toleransi, dan ibadah. Apa arti ketiga kata tersebut? Nah, yang pertama, republik itu artinya bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Sedangkan toleransi artinya sikap atau sifat saling menghargai antara dua kelompok atau golongan yang memiliki perbedaan. Nah, ibadah sendiri memiliki arti perbuatan atau penyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari peraturan agama. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kalian mendengar atau membaca kata-kata tersebut? Apa maksud dan artinya ya? Maksud dari kalimat tersebut adalah keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dan daya tarik? Jika magnet
didekatkan pada sebuah benda-benda yang terbuat dari logam, misalnya paku, jarum, serta peniti magnet akan menarik benda-benda tersebut. Dan sebaliknya, pensil dan tumbuhan tidak akan tertarik oleh magnet. Mengapa demikian? Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam, tapi dia tidak bisa menarik benda-benda non-logam atau bukan logam seperti pensil dan tumbuhan. Yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari logam saja. Jika kita melakukan percobaan mendekatkan satu magnet ke magnet yang lain, apa yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Pada kondisi apa kedua magnet dapat tarik-menarik, dan pada kondisi bagaimana juga kondisi magnet dapat tolak-menolak? Simaklah penjelasan berikut ini. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau disingkat dengan U, dan kutub selatan disingkat dengan S. Ini adalah gambar magnet batang, bertuliskan N dan S. N itu bisa diartikan dari bahasa Inggris yang panjangannya adalah north atau utara. Biasa ditulis dengan huruf N. Sedangkan S adalah kutub selatan atau bahasa Inggrisnya adalah south. Biasa ditulis dengan S seperti ini. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah magnet akan saling tarik-menarik. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Nah, seperti ini. Kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Biru sama merah akan tarik-menarik. Sedangkan jika sama, kutubnya merah sama merah, dia akan tolak-menolak, tidak mau didekatkan. Sehingga membuat jika kita mendekatkan kutub yang berbeda, kita akan kesulitan untuk melepaskan kedua magnet tersebut. Jika kita mendekatkan magnet yang sama, kita akan sulit untuk merekatkan kedua magnet tersebut. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Dengan kata lain, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah, utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet terbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, ini adalah bentuk magnet atau macam-macam magnet. Ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladem, ada magnet keping atau lingkaran, ada magnet batang, dan magnet U yang berbentuk seperti huruf U. Peristiwa menempelnya paku pada magnet dikarenakan ada gaya magnet. Lalu, bagaimana dengan peristiwa berikut ini? Pada saat kalian melemparkan uang logam ke atas, uang logam tersebut akan kembali ke bawah. Nah, kenapa demikian? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak terbang ke atas dan selalu ke atas dan hilang ke atas gitu? Mengapa selalu jatuh ke bawah? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Jadi bumi itu mempunyai gaya tarik yang dinamakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Contohnya ini.
Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah atau daun yang sudah kering, buah yang sudah matang, daun yang sudah kering dari pohon jatuh ke tanah atau ke bumi, tidak melayang ke atas. Jadi itu manfaat juga gaya gravitasi. Semua benda yang kita lemparkan ke atas tidak akan melaju terus ke atas, tetapi akan kembali ke bumi. Sekarang waktunya membuat tugas. Yang pertama, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Pokok pikiran setiap paragraf. 2. Tuliskan contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tuliskan manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sebutkan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet yang berada dalam rumah kalian. Benda-benda yang ada dalam rumah yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Ilmu bisa kita peroleh dari mana saja, bahkan tanpa kita sadari sekalipun. Segala yang tersimpan di sekitar pun mampu mengajarkan kita banyak hal. Teruslah belajar tanpa memandang tempat dan kondisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.